Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gue harap teman-teman selalu sehat ya. Balik lagi di channel Ronald ya. Teman-teman, salam satu aspal. Oke, mungkin di luar sana banyak yang bertanya, teman-teman subscriber gue, tukang-tukang ojek tentunya, yang banyak juga menonton video gue. Bang, kenapa sih lu main GoRide sekarang? Bukankah lu dulu main GoSend? Jadi, ini akan gue jelasin. Mungkin gue akan ngejelasin juga, tapi bertahap ya kawan-kawan ya. Mungkin gue akan nantinya di kedepannya mungkin gue akan jelasin satu-satu layanan yang memang keluh kesahnya apa, enak nggak enaknya apa. Jadi di konten video gue kali ini gue akan menjelaskan tentang layanan GoRide itu seperti apa, enaknya apa, nggak enaknya apa, seperti itu. Nah, next video mungkin gue akan bahas layanan-layanan Gojek berikutnya ya kawan-kawannya. Jadi kita nggak ngevlog lagi di jalanan, tapi ini hanya sebagai berbagi informasi aja buat teman-teman driver yang masih baru daftar jadi Gojek. Jadi buat menambah pengalaman seperti apa ketika kalian main di GoRide. Jadi dulu gue adalah driver, semua orderan pasti gue sikat, atau bisa dibilang driver ojek online bisa bilang ya, driver abri, ada BRI. Tapi semenjak bonus ini hilang, merubah pemikiran gue untuk memilih layanan GoSend pada saat itu. Karena menurut gue GoSend ini enak ya, bisa santai, nggak terburu-buru, dan nyantai lah seperti itu. Tapi setelah gue jalanin layanan GoSend ini, ternyata ya ribet menurut gue. Argonya murah, terus orangnya nggak bisa ditelepon, dan sebagainya. Nanti gue akan bahas di konten video tentang GoSend. Nah, akhirnya memutuskan untuk pindah ke layanan GoRide. Nah, enaknya main di GoRide ini sebenarnya banyak banget, tapi banyak juga nggak enaknya main di GoRide. Jadi pertama-tama mungkin gue akan ngebahas tentang jam sibuk GoRide. Sebenarnya orderan layanan GoRide ini itu 24 jam kawan. Lo mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau subuh, pasti ada aja orang yang memang pesan orderan GoRide. Entah itu mau ketemu temennya, entah itu mau kemana, mau urusan, mau bisnis, dan sebagainya. Itu banyak sebenarnya. Enaknya GoRide itu 24 jam, tidak seperti layanan-layanan lain yang memang di jam-jam tertentu saja mereka akan order gitu loh. Jadi jam sibuk GoRide itu ada di pagi hari dan di sore hari. Bukan berarti di siang hari tidak ada. Tapi menurut versi gue yang gue jalanin, ketika orang pergi ke kantor atau pergi bekerja atau ngapain lah, itu pasti dilakukan di pagi hari, dan ketika orang memang pulang kantor di sore hari. Tapi bukan berarti di siang hari tidak ada, bukan berarti di malam hari tidak ada, bukan berarti di subuh-subuh tidak ada. Menurut pengalaman yang memang gue jalanin, GoRide ini 24 jam orderannya pasti ada, seperti itu. Nah, kemudian banyak juga kalian yang bertanya, Bang, apa sih alasan lu main di GoRide? Apa sih enaknya main di ride? Apa sih nggak enaknya main di ride? Jadi yang pertama-tama gue mau bilang dulu ke kawan-kawan, enaknya main di GoRide. Jadi ketika kalian menjemput customer, ketika contoh masuk ke sebuah ruko atau ke mall atau memang lokasi yang berbayar, ada juga yang memang nggak usah masuk ke dalam, tunggu di luar saja. Ini biasanya kan kita bawa customer ya, kayak contoh dari parkiran aja mereka pasti bayar. Itu yang pertama enaknya. Dan kemudian contoh, gue kasih contoh ya ke teman-teman ya. Misalkan si customer ini memesan layanan GoRide dari titik A ke titik B gitu loh. Nah, ternyata si customer ini nggak nyampe titik B ketika memang order, tapi sudah gue bawa, dia berhenti di tengah-tengah. Artinya kan berarti waktu kita itu lebih irit waktunya. Jadi yang harusnya 20 menit lagi sampai, tapi di tengah-tengah customer turun. Itu menurut gue salah satu keenakan main di ride, fleksibel. Kita ketemu langsung sama orangnya, mau dimanapun, mau kemanapun ya, mungkin terlepas dia mau ketemu temennya atau apa, seperti itu. Nah, yang kemudian enaknya main di GoRide itu nggak ribet sih ya menurut gue ya. Jadi ketemu langsung memang orangnya gitu loh, nggak yang gimana-gimana, dan enak lah main di ride itu menurut versi gue. Tapi ya itu kadang-kadang suka ketemu customer yang memang nyebelin dan sebagainya. Nah, kemudian gue akan ngebahas apa sih bang nggak enaknya
main di ride? Oke, yang pertama-tama kalian mungkin pasti paham bawa anak lah. Anaknya bawa 2 lah, bawa 3 lah, emaknya ikut, udah gitu bawa tas segede apa tahu, kita kayak udah kayak suaminya lah, suami satu keluarga memang touring seperti itu nggak enaknya main di ride seperti itu. Padahal harusnya sih sebenarnya mereka berpikir nggak bisa seperti itu gitu, tapi kan ya nggak tahu mereka mikir atau gimana, atau mungkin mereka mau ngirit tapi yang dibebanin adalah driver ya. Mesen motor bisa bawa 3 orang, kalau mobil mungkin mahal. Nah, yang kemudian nggak enaknya main di ride ketika penumpang salah menaruh titik penjemputan gitu loh. Contoh, beberapa tahun lalu gue dapat orderan ke Rawamangun pagi-pagi banget. Dia naruh di titik, gue lupa nama jalannya pada saat itu, di titik A. Ketika gue sudah samperin ke titik A ke penjemputan, ternyata orangnya nggak di situ, kawan-kawan. Dia bilang di jalan apa. Nah, itu membuat gue pusing gitu loh. Sementara gue bukan orang situ. Nah, patokan kita sebagai driver kan harusnya titik penjemputan ya. Makanya kalian customer di luar sana, ketika kalian salah menaruh titik penjemputan, kita semua pusing gitu loh. Nah, setelah gue nyampe di titik penjemputan, gue chat si customer, Pak, saya sudah sampai titik penjemputan, Bapak di mana ya? Nah, saya di jalan ini nih Pak nih, kayak gitu kan. Nah, setelah si customernya ngomong, Pak saya bukan di situ, saya di sini. Nah, ya gue pusing dong, loh, di mana itu? Padahal patokan gue adalah titik penjemputan, sementara gue bukan orang situ. Dikasih tahu lah sama si bapak itu di jalan ini. Nah, setelah dikasih tahu ada orang yang lewat, gue tanya, Pak jalan ini di mana? Ya gue nggak tahu dia orang situ atau bukan, atau sekedar lewat, gue nggak paham, atau dia memang nggak mau ngasih tahu juga nggak paham. Dia bilang nggak tahu. Orang yang situ yang lewat aja nggak tahu, terus gue harus nyari kemana? Ya kan? Oke lah. Menurut gue itu sah-sah aja, itu urusan dia. Tapi yang susah itu adalah driver kalian yang susah gitu loh. Kalau kalian orang situ dibilang di jalan ini pasti kalian paham. Tapi kayak gue driver yang memang pagi-pagi ke Rawamangun, ya mungkin beberapa tempat gue paham, tapi apakah semuanya gue paham jalan-jalan itu di mana? Kan enggak. Nah, ini adalah gue bilang kebodohan customer. Nah, apa kata bapak itu? Pak, masa tukang ojek lu nggak tahu jalan? Ya mungkin dipikir dia gue orang situ, karena gue pagi-pagi udah online di situ. Dia nggak tahu gue keluar dari jam berapa, tiba-tiba dianterin ke sana. Nah, tapi oke lah, itu adalah nggak enaknya main di GoRide. Dan sekedar pesan aja, mungkin di sini banyak customer yang memang menonton video gue, untuk menaruh titik penjemputan lah yang akurat gitu. Contoh, atau supermarket atau warung siapa yang memang gak ribet gitu loh. Kalau kalian dapat driver orang situ sih paham, kalian menyebut jalan ini, di jalan ini, warung ini, itu sih enak. Tapi ketika kalian mendapatkan driver itu di luar dari lokasi tersebut, pasti buyar. Jadi pesan gua untuk bikinlah satu patokan yang memang enak buat driver menjemput gitu. Jadi jangan semau kalian. Kalian pernah nggak ngalamin map putus? Atau bisa dibilang ada satu lokasi yang memang crowded, yang di map itu memang agak ngejelimet yang ngebaca petanya. Contoh di Kapuk deh. Beberapa kali sih memang gue orang sini juga, tapi kan memang gue nggak selalu hafal dia ada di. Kadang-kadang gini nih, dia naruh titik di sini, tiba-tiba jalan tuh di sini jalan. Nah ini kan rumah nih, ini kan rumah. Sementara untuk jalan ke sini itu nggak ada jalan. Tiba-tiba pusing tiba-tiba kan pusing. Nah, maksud gua ya jangan seperti itu, tiba-tiba putus gitu loh map itu. Kita bingung gitu loh, Pak sampai titik penjemputan di mana kita nggak paham dan sebagainya. Jadi pesan gua di sini ya, taruhlah patokan yang enak buat driver itu menjemput kalian. Jadi jangan membebani lagi driver yang memang mendapatkan orderan kalian seperti itu. Ya gua bilang lagi ya, di awal tadi, kalau driver orang situ, kalian mau sebut warung ini, jalan ini, pasti paham. Tapi kalau kalian dapat drivernya orang jauh, apakah paham? Kan belum tentu. Itu adalah gak enaknya main di GoRide. Jadi banyak hal sebenarnya yang memang
plus minus juga sih sebenarnya, tapi dari keseluruhan yang memang pembahasan yang gue bahas di sini, kenapa alasan gue main di GoRide, ya satu, yang pertama orderannya 24 jam. Mau jam berapa aja pasti akan ada GoRide. Tidak seperti layanan-layanan yang lainnya, di jam-jam tertentu saja mereka hadir seperti itu. Nanti gue akan bahas untuk berikutnya mungkin layanan-layanan Gojek yang lain, enak nggak enaknya main layanan tersebut. Jadi kalau kalian bertanya kenapa bang main di GoRide, waktunya enak, orderannya 24 jam dan nggak ribet. Itu penjelasan gue ya teman-teman ya. Jadi terserah kalian mau main layanan apapun itu, kalian jalani saja. Tapi menurut versi gue memang layanan GoRide adalah layanan yang gak ribet menurut gue. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.